Pak Menteri Keuangan Kecintaan Rakyat Indonesia, Pak Purbaya Yudi Sadewa, itu tidak henti-hentinya menciptakan gebrakan-gebrakan, baik dalam wujud perbuatan maupun sekedar kata-kata. Nah, salah satu yang sekarang cukup populer adalah perkataan dan kemudian kebijakan beliau yang menolak untuk menggunakan uang APBN untuk menutup kerugian KCIC. Nah, beliau sebenarnya mengajukan pernyataan yang sangat argumentatif dan sangat jelas dan sangat protokoler, di mana beliau mengatakan kan skema paling awal dari dibuatnya KCIC itu adalah BUMN versus BUMN, dan karena itu kalau rugi mereka yang tanggung, kalau untung ya kita apresiasi, kan begitu. Jangan sampai melibatkan APBN. Tapi yang terjadi sekarang adalah kalau KCIC itu menunjukkan keberhasilan, KCIC-nya yang disanjung-sanjung, tapi ketika dia rugi, APBN yang mengeluarkan dana untuk menutup kerugian itu. Nah, ini kan tidak adil. Nah, pernyataan yang sebenarnya sangat wajar dan cukup argumentatif ini memicu isu yang lebih besar lagi terkait dengan kemungkinan adanya korupsi, bahkan sampai ada yang menyebut korupsi Jokowi, 73 triliun rupiah dari KCIC. Nah, ini akhirnya bergulir dan isu-isu ini juga merambat kemana-mana. Nah, karena itu di episode ini kita akan menjelaskan ada 8 kejanggalan dari KCIC yang menyeret nama Joko Widodo ke dalam pusaran dugaan korupsi. Sebenarnya saya cukup bersimpati dengan Pak Jokowi. Saya berharap bahwa Pak Jokowi itu setelah lengser bisa menikmati masa pensiun dan masa tuanya dengan tenang dan sebaik-baiknya. Cuman karena ada sesuatu yang memang harus dijelaskan, saya ingin menjelaskan di sini tentang kejanggalan-kejanggalan dalam KCIC. Apa kejanggalan dalam KCIC dan beberapa kejanggalan yang dimaksud itu telah mengindikasikan adanya korupsi yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo senilai 73 triliun rupiah. Apakah itu benar atau tidak? Tentu saja kita tidak memiliki otoritas untuk mengatakannya. Tapi yang jelas, saya di sini menjelaskan kejanggalan-kejanggalan. Semoga dari berbagai kejanggalan itu semuanya bisa menemukan jawaban yang pasti dan memuaskan. Dan apapun yang terjadi, KCIC semoga bisa untung di masa yang berikutnya. Ketika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pertama kali diumumkan ke khalayak publik, banyak yang mengira ini adalah simbol kemajuan dari negara Republik Indonesia. Tapi setelah proyek itu berjalan dan menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah, pertanyaan besarnya justru bukan lagi seberapa cepat keretanya, melainkan seberapa dalamnya korupsi mega proyek tersebut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel, sebuah channel yang mencoba mereaksi, mencoba menafsirkan dari segala bentuk pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang beliau curahkan di channel Guru Gembul dan Gembulikum. Mari kita mulai. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mereaksi salah satu video dari Guru Gembul yang berjudul Purbaya Diresluff karena melawan Jokowi, 8 kejanggalan proyek kereta cepat. Yang dimana garis besar di dalam isi video Guru Gembul tersebut yaitu membedah satu persatu kejanggalan yang selama ini jarang dibahas media arus utama, yaitu kejanggalan dalam pembangunan atau dalam penanganan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Dan jujur saja, setelah saya menonton, saya hanya bilang satu hal: kalau semua benar, apa yang diungkapkan Guru Gembul ini, apa yang diprasangkakan Guru Gembul ini, maka proyek kereta cepat bukan sekedar proyek menurut saya, namun itu adalah mesin pencuci uang yang begitu sangat besar sekali.
Kejanggalan pertama yang diungkap Guru Gembul di dalam video tersebut yaitu urgensi yang dipertanyakan. Urgensi tentang apa? Ya urgensi yang mendasari dibangunnya kereta cepat antara Jakarta Bandung itu. Lah, untuk mengetahui sesuatu yang paling mendasar urgensi itu, apakah Indonesia itu memang butuh kereta cepat yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung? Padahal kalau kita melihat faktanya di lapangan, dengan biaya lebih dari 100 triliun rupiah, waktu tempuh dari rumah Guru Gembul yang disebutkan di dalam video tersebut hingga tujuan akhir di Jakarta itu hanya berkurang sekitar 15 menit. Lah, 15 menit dengan harga ratusan triliun rupiah. Para ahli transportasi pun seperti Bapak Ignatius Jonan tidak diikut sertakan, bahkan beliau menolak ide ini. Tapi anehnya dia malah tidak dilibatkan, karena yang menolak tadi, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya malah Ibu Rini Sumarno yang justru memimpin mega proyek besar ini. Yang kita ketahui bersama bahwasanya nama itu memang sering disebut dalam berbagai kasus permafiaan yang ada di BUMN. Jadi wajar kalau ketika publik mulai bertanya, apakah proyek ini dibangun untuk rakyat atau hanya untuk segolongan kecil yang pandai bermain di belakang layar saja. Kejanggalan yang kedua yang diungkap Guru Gembul di dalam video tersebut yaitu pilihan misterius antara Cina versus Jepang, yang dimana pada awalnya proyek kereta cepat ini mau dibangun, dua negara itu bersaing antara Jepang dan Cina, yang dimana Jepang pada waktu itu menawarkan pinjaman dengan bunga 0,1% per tahun. Cina menawarkan bunga 2%, alias 20 kali lipat lebih mahal. Tetapi pemerintah kita malah memilih Cina. Alasannya cuma karena Cina itu tidak meminta jaminan dari APBN kita. Tapi faktanya di lapangan, ketika kereta cepat saat ini mengalami kerugian besar, itu justru triliunan rupiah APBN itu akan dipakai untuk menambal hutang kepada Cina. Jadi di sini kejanggalan yang diungkapkan Guru Gembul ini harus menjadi sebuah perhatian. Karena apa ya? Karena sebenarnya alasan dibalik pemilihan Cina itu ada apa? Apakah sekedar hanya strategi di ekonomi atau ada komisi besar yang mengalir di balik keputusan tersebut? Kejanggalan yang nomor 3 yang diungkap Guru Gembul di dalam video tersebut yaitu adanya pembengkakan anggaran yang begitu luar biasa, yang dimana awal proyek itu dibiayai sebesar 5,5 miliar dolar, yang pada kenyataannya membengkak menjadi 7,2 miliar dolar. Dan ironisnya jumlah itu lebih mahal daripada tawaran Jepang yang dulu ditolak. Alasannya klasik, seperti ada tanah yang sulit dibebaskan, ada kondisi geologi yang rumit. Sudah kita sering dengar di mana di berbagai macam proyek yang ada di Indonesia, ketika ada pembengkakan biaya, alasannya klasik seperti itu saja. Tetapi ketika angka itu membengkak tanpa sebuah kejelasan dan rakyat hanya diam saja, korupsi itu akan justru tumbuh subur dengan baju pembangunan demi rakyat dan demi negara. Kejanggalan yang nomor 4 yang diungkap Guru Gembul di dalam video tersebut adalah adanya keuntungan yang semu dan utang yang abadi. Maksudnya di dalam operasional KCIC ini menelan biaya kurang lebih 2,8 miliar rupiah per hari. Lah, di situ untuk balik modalnya saja butuh 14.000 penumpang setiap hari. Oke, penumpang mungkin rata-rata kita anggap saja ada 20.000 penumpang setiap hari. Berarti untung dong.
Ya tentu tidak. Karena apa ya? Karena meskipun menghasilkan 700 miliar per tahun, cicilan bunganya saja mencapai 2 hingga 3 triliun rupiah per tahun. Artinya apa? Ya artinya utang ini tidak akan pernah lunas. KCIC ini bisa menjadi sebuah momen permanen dari hutang dan kebodohan kolektif bangsa kita, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya sudah banyak para tokoh yang mengingatkan kereta cepat ini tidak begitu dibutuhkan oleh rakyat ini. Tetapi pada waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo memaksakan kehendaknya untuk membangun kereta cepat yang menghubungkan antara Bandung sampai Jakarta. Kejanggalan yang nomor 5 yang diungkap Guru Gembul di dalam video tersebut yaitu adanya janji Jokowi yang terpatahkan oleh fakta saat ini, yang dimana di dalam video tersebut Guru Gembul menyebutkan bahwasanya pada 15 September tahun 2015 Presiden Joko Widodo itu berjanji, di mana janji tersebut yaitu proyek ini tidak akan memakai uang negara. Namun faktanya sudah ada 7 triliun lebih rupiah dari APBN itu masuk untuk menutup kerugian KCIC ini. Jadi kalau janji presiden saja bisa dilanggar, bagaimana rakyat bisa percaya pada transparansi proyek ini? Tentunya kita bisa menduga dari kejanggalan ini ada sebuah korupsi yang begitu besar yang harus diungkap oleh KPK. Kejanggalan yang nomor 6 yang diungkap Guru Gembul di dalam video tersebut yaitu tentang lahan dan pengembang, yang dimana maksudnya kejanggalan paling halus tapi paling menguntungkan ada di sini, yaitu ada di tanah. Pemerintah tidak membeli lahan sekitar stasiun, yang dimana yang dibeli itu hanya stasiunnya saja, tapi di sekitar stasiun itu tidak dibeli sekalian oleh pemerintah. Padahal kalau kita melihat atau berpikir secara logika, ketika daerah itu dibangun sebuah stasiun, tentunya harga sekitar stasiun itu pasti akan menjadi naik juga harganya. Lah, lahan-lahan itu sekitar stasiun itu justru diborong oleh para pengembang-pengembang besar seperti Summarecon, Podomoro, Lipo, dan Karawaci. Lah, tentu saja mereka yang memborong tanah di sekitar stasiun itu maka akan mengalami panen besar. Karena apa ya? Karena tanah di sana itu akan melonjak hingga ribuan kali lipat. Dan kita bertanya, tentunya para pengembang-pengembang besar ini tentunya mengetahui atau bahkan ada yang membocorkan informasi lokasi stasiun tersebut sebelum diumumkan resmi oleh pemerintah. Dan kalau memang informasi ini dibocorkan, tentu lagi siapa lagi kalau bukan orang dalam yang membocorkan. Dan di sini harus diusut. Karena apa ya? Karena proyek yang begitu strategis, proyek yang begitu makan banyak uang, itu seolah-olah dikerjakan tidak dengan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kejanggalan nomor 7 yang diungkap oleh Guru Gembul di dalam video tersebut adalah perbandingan dengan Arab Saudi, yang dimana di dalam video tersebut beliau menjelaskan bahwasanya kereta cepat di Arab Saudi itu menempuh jarak kurang lebih 1.500 km, tetapi di Arab Saudi itu biayanya hampir sama KCIC yang ada di Indonesia, yang dimana jarak tempuhnya itu hanya 142 km. Mungkin perbedaan medan bisa menjadi alasan, yang dimana di Arab Saudi itu medannya gurun, kalau membangun sebuah rel itu hanya lurus. Tapi kalau kita melihat selisihnya itu sangat besar sekali. Biaya yang bisa digunakan membangun kereta cepat dengan jarak tempuh 1.500 km dibandingkan dengan dapat membangun kereta cepat hanya 142 km. Lah, jadi yang cepat bukan keretanya, yang cepat justru uangnya yang menguap di sini.
Lah lagi dan lagi di sini sebuah kejanggalan yang patut kita pertanyakan, apakah memang selisihnya begitu banyak? Dan ini bukan sebuah kebetulan saja ketika di Saudi Arab juga membangun kereta cepat, yang dimana biaya yang dibangun di Arab Saudi itu sama besarnya yang ada di Indonesia. Tapi di Arab Saudi untuk jarak tempuh 1.500 km, di Indonesia hanya mendapat 142 km. Dan ini harus diungkap, ada kejanggalan seperti ini. Kejanggalan yang nomor 8, yaitu yang terakhir yang diungkap Guru Gembul di dalam video tersebut, yaitu proyek ambisi tanpa profesionalitas. Yang maksudnya di dalam video tersebut Guru Gembul menjelaskan bahwasanya di lapangan itu kita lihat masalah demi masalah itu terus mengarungi dalam pembangunan proyek tersebut. Misalkan di situ ada pembebasan lahan yang belum tuntas, ada kerusakan lingkungan, mata air yang hilang, tanah longsor, hingga perhitungan geologi yang sangat kacau dalam pembangunan tersebut. Lah, semua ini menandakan apa? Yaitu semua ini menandakan satu hal. Proyek ini dibangun bukan dengan perancangan yang matang, tetapi proyek kereta cepat ini dibangun hanya didasari ambisi politik Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Di akhir video tersebut, Guru Gembul menutup videonya dengan kalimat yang menurut saya pribadi sangat menohok, yaitu kalimatnya kurang lebihnya seperti ini. Kalau semua kejanggalan-kejanggalan yang saya ungkap ini adalah sebuah kebenaran, maka ada potensi korupsi 73 triliun, yang dimana korupsi tersebut dilakukan oleh siapa? Ya tentunya oleh presiden pada waktu itu. Namun saya tidak akan menuduh siapapun di sini. Tetapi kalau memang angka itu mendekati sebuah kenyataan, maka sejarah akan mencatat bahwasanya kereta cepat Indonesia Cina ini bukan sebuah simbol kemajuan yang ada di Indonesia, tapi simbol bagaimana kekuasaan itu bisa membeli logika dan mengkhianati janji. Dan mungkin yang paling cepat dari semua ini yaitu adalah cara kita melupakan bahwasanya uang yang dibangun untuk mewujudkan kereta cepat antara Bandung dan Jakarta itu adalah milik rakyat, yang dimana kecepatan itu bukan tanda sebuah kemajuan jika kejujuran itu tertinggal. Oke teman-teman, demikian reaksi saya kali ini terhadap video Guru Gembul. Semoga video kali ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Jumpa lagi di video selanjutnya.